persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Menara Doa hari ini. Puji Tuhan kita selalu semakin diberkati dan semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di Menara Doa ini, bahkan Bapak Ibu yang beribadah dari rumah masing-masing secara online, kita sama-sama bersepakat lebih lagi memuji menyembah Tuhan. Biarlah hadiratnya selalu yang mengubahkan kita, akan selalu memuaskan setiap kita, dan kita dipenuhi dengan hadirat Tuhan senantiasa, amin. Bapak Ibu Saudara, mari siapkan hati, kita berdoa memuji menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, setiap hari adalah hari yang teristimewa Engkau berikan kepada kami. Setiap hari adalah hari yang terbaik Engkau sediakan bagi setiap kami umat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu mengasihi kami dalam setiap waktu di hidup kami. Kami bersyukur kasih-Mu yang besar yang tidak ada batasnya Kau limpahkan atas kami ya Tuhan Yesus. Siapapun kami yang ada saat ini datang kepadamu ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar bekerja atas kami saat kami memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur hari demi hari di Menara Doa ini kami dipuaskan di hadirat Tuhan. Kami dituntun oleh firman Tuhan. Kami dinasehati oleh firman Tuhan. Dan saat ini kami mau sampaikan kerinduan kami kepada Tuhan. Kami mau nyatakan isi hati kami lebih lagi kepada Tuhan. Dan kami mau lebih lagi mendengar apa kata Tuhan kepada kami. Apa maunya Tuhan kepada setiap kami. Mari tuntun kami ya Bapa. Pimpin setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Untuk semakin mengasihi Engkau. Mengutamakan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau Engkau yang terutama bagi kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita berdoa memuji menyembah Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dan menyenangkan-Mu. Sebab hadirat-Mu memuaskan kami. Sebab hadirat-Mu memulihkan ya Bapa. Datang dan penuhi setiap kami umat-Mu ya Bapa. Datanglah dengan segala kemuliaan-Mu atas kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Hina nama yang syana namamu.
Penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, kami rindu akan Engkau. Tuhan, aku rindu. Ya Tuhan. Tuhan,
Bapa, yang berdoa dari menara doa ini ya Tuhan, yang berdoa secara online saat ini ya Bapa, kami bawa hidup kami ya Tuhan, kami buka roh kami, biarlah Tuhan bekerja bagi kami, yang melembutkan setiap tanah hati kami ya Bapa. Oh ya rala batakara lala maya membasahi setiap tanah hati yang gersang, mengalir memenuhi setiap umat-Mu ya Bapa. Bahwa kerinduan kami hanya kepadamu ya Tuhan. Ya ralabaralaba ya syadaras, ya ralabaralaba ya syadaras. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah sekali lagi, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk
menjawab setiap doa-doa umat-Mu ya Bapa. Engkau buat kami ya Tuhan Yesus tetap setia menanti-nantikan Engkau ya Bapa. Duduk di kaki-Mu ya Tuhan Yesus, mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa, mendengarkan apa yang Engkau mau ya Tuhan Yesus, sampai rencana-Mu dikenapi dalam hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih ya Bapa, Engkau memilih kami ya Tuhan untuk berada di rencana-Mu, untuk berada di janji-janji-Mu ya Tuhan. Buat kami melihat ya Bapa, seberapa besar Tuhan bekerja bagi kami Tuhan. Kami datang ya Bapa bukan karena dunia memuaskan kami, tapi kami datang karena kami sudah mengalami Engkau ya Tuhan. Setiap kali kami di hadirat-Mu ya Bapa, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau ya Tuhan. Kami mengalami hidup kami diubahkan ya Bapa. Iman kami ditambahkan ya Tuhan. Pengharapan kami dibaharui ya Roh Kudus. Ya ralabaralalalalabaralalalaba ya syadaralalalalalaba. Idarabanakaralalaba ya syadaralalalalalaba. Terus sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Setiap kita sedang dilawan saat ini, sedang dijamah saat ini. Ya ralabanakaralalalalalaba. Syadarabanakaralalaba ya say. Buka hati untuk yang mampu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu kami buka hatiku, buka hati untuk yang mampu. Ya Tuhan Yesus, di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu penyembah-Mu. Kami akan terus berkata, ke hati untuk yang maha berserah penuh. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu penyembah-Mu. Kami buka hati kami lebih lagi Tuhan. Ku buka hati untuk yang mampu berserah penuh, di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Ya ralabaya syadaralalalalalala. Terus katakan, ku buka hati, ku buka hati untuk yang mampu. Kami ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami ya Bapa. Oh ralabaralalalaya syadaralalala. Seluruh hidup kami, seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Syaralabatakaralalalabaya syaralalalalabatakaralalalaba. Kau kuatkan hati yang lemah ya Tuhan. Kau kuatkan tubuh yang lemah ya Bapa. Kau buat setiap kami menyadari bahwa kami disertai oleh Tuhan, bahwa tangan kami dipegang oleh Tuhan, bahwa Engkau melepaskan kami dari semua musuh-musuh kami ya Bapa.
Kau bawa kami di dalam dekapan-Mu ya Tuhan. Kau bawa kami untuk selalu mendengar Engkau dan mendengar Engkau ya Tuhan. Sekali lagi ya Tuhan Yesus, jamah setiap kami ya Bapa. Biarlah pulihkan kekuatan kami lebih lagi Tuhan. Tambahkan iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Angkat seluruh ketakutan umat-Mu ya Bapa. Angkat seluruh keraguan umat-Mu ya Tuhan. Angkat seluruh kekhawatiran umat-Mu ya Bapa. Kami berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami berjalan bersama dengan-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Di mana Roh Allah bekerja, di situ ada kemerdekaan bagi kami ya Tuhan Yesus. Kekudusan-Mu memenuhi tempat ini. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Ya Rabata karalalalabaya sadalalalama. Sikana Rabata karalalalabaya sadalalama. Mari Bapak Ibu katakan, ku sembah kudus, ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kamu. Ya nama-Mu ya Bapa. Bagimu ku Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tuhan, terima kasih saat-saat di menara doa ini. Satu yang kami rindukan Tuhan, biarlah Roh Kudus terus berbicara kepada setiap kami secara khusus, secara pribadi. Tuhan, tiap kali kami ada di menara doa, kami bisa ya Tuhan merasakan betapa indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang menyegarkan kami, yang menyembuhkan kami, yang memulihkan kami. Tuhan, biarlah ya Tuhan dalam hadirat-Mu Kau bukakan ya Tuhan firman-Mu yang adalah terang, yang adalah pelita buat hidup kami. Beri kami hikmat-Mu
Tuhan berikan pikiran-pikiran ya Tuhan yang tidak pernah kami pikirkan. Untuk kami bisa menyelesaikan ya Tuhan setiap pergumulan, setiap kesulitan, setiap masalah-masalah hidup kami. Bapa, kami butuh kuasa-Mu. Kami butuh mujizat-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau sendiri ya Tuhan memberikan urapan kuasa-Mu buat tiap kami. Dalam nama Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang hadir di Menara Doa ini. Baik yang mengikuti secara online ya Tuhan. Maupun yang hadir di tempat ini. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus. Biarlah setiap hari kami dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Kami dipenuhi dengan firman-Mu. Dan hidup kami diubahkan. Kami bisa menjadi ya Tuhan terang-Mu, saksi-Mu ya Bapa. Terima kasih yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan jawab setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar firman-Mu. Ya Tuhan, bagaimana kami bisa membangun kebiasaan sebagai orang yang hidup oleh iman. Kami mau ya Tuhan sebagai orang benar yang sudah dibenarkan. Kami mau hidup oleh iman kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Urapi hamba-Mu dalam nama Yesus. Sebagai yang siap menerima firman, hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan saudara. Yaitu kebiasaan hidup oleh iman. Ya, dengan cara apa? Merenungkan Tuhan. Dan bergantung pada Roh Kudus. Saudara ya kan kita harus memiliki waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Saya ingin ulangi saudaraku, kenapa kok kita perlu sebagai orang benar, kita perlu hidup oleh iman. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak menyadari setelah kita jadi Kristen. Bahwa Tuhan tuh ingin, saudaraku Yesus Kristus ya, setiap kita tidak hidup menurut sifat kita yang lama. Atau mengandalkan kekuatan daging kita, kekuatan diri sendiri, pikiran kita sendiri. Tetapi Tuhan ingin setiap kita sebagai orang percaya hidup berserah penuh kepada Tuhan dan pada kehendaknya. Yang mengerti katakan amin. Nah untuk bisa melatih diri saudara ya. Hidup oleh iman, oleh percaya kepada Tuhan. Bukan karena melihat, bukan karena apa yang terlihat. Maka perlu kita membangun kebiasaan. Ya, kebiasaan berdoa. Kebiasaan untuk percaya sama Tuhan. Kita harus membangun kebiasaan. Yaitu kita harus memiliki waktu merenungkan firman Tuhan. Kebiasaan merenungkan firman Tuhan adalah kebiasaan orang yang hidup oleh iman. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Saudara, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi ada kaitan antara merenungkan firman dan kesukaan akan firman. Kita tidak akan pernah bisa merenungkan firman kalau kita tidak suka akan firman. Kesukaan firman itu datang setelah kita lahir baru. Setelah kita percaya Tuhan. Itu pekerjaan siapa? Roh Kudus. Saudara yang dorong kita. Kita gak bisa, saudaraku, ya kan punya kebiasaan. Waktu kita masih bayi. Waktu kita masih baru lahir atau berapa bulan. Saudaraku, kita belum punya kesukaan makan empek-empek. Betul saudaraku, karena belum waktu. Saudaraku, ada waktu. Ya kan? Nah, orang-orang dunia yang hidup secara dunia yang belum percaya Tuhan, belum terima Yesus, ya kan, belum ada Roh Kudus, mereka belum punya kesukaan. Jadi hal yang pertama yang harus kita mengerti adalah kita harus memiliki, saudaraku, kesukaan dulu akan Tuhan. Firman, baru kita akan merenungkan firman. Nah, sekarang apa artinya merenungkan firman? Kenapa kok penting untuk kita bangun kebiasaan supaya kita bisa hidup oleh iman? Karena tanpa iman kita tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Nah, merenungkan firman itu artinya apa saudara? Baca Alkitab. Saudara baca, lalu waktu saudara baca tidak cuma sekedar baca tapi saudara pikirkan itu. Ya,
Lalu saudara doakan. Saudaraku, pelan, bacanya pelan, pikirkan dan doakan. Waktu saya merenungkan firman Tuhan, waktu saya baca, sambil saya buka hati saya buka pikiran saya, ya kan? Biarlah firman itu menyelidiki daripada setiap hati saya. Saudara, nembus. Lalu saya tanya, kadang-kadang saya bertanya sama Tuhan, ada kalimat, ada cerita atau kisah yang menarik untuk saya mau dalami lebih dalam lagi. Saya tanya Tuhan, ini apa artinya? Roh Kudus ini apa artinya? Ya mungkin seperti kayak kok lucu seperti itu ya. Inilah latihan. Latihan berdoa, latihan percaya, latihan merenungkan firman. Ini tidak bisa dipisahkan satu dengan lain. Biasanya nanti Tuhan kasih pengertian-pengertian, sudut pandang yang baru buat setiap kita. Katakan amin. Lalu, di waktu kita merenungkan firman, kita baca Alkitab, pelan-pelan dalam merenungkan firman itu gak bisa lepas dari baca Alkitab. Atau saudara punya catatan khotbah, saudara baca lagi tuh. Prinsip-prinsip catatan khotbah. 1, ini ada ayatnya, ada kata-katanya. Saudara baca ulang lagi. Nah, semua pikiran-pikiran kita, ya kan biasanya ini, kita belajar untuk menyerahkan segala pikiran-pikiran kita, ya pikirannya apa? Overthinking kita ini. Kita mikir enggak segala macam. Coba kita mulai taklukkan apa kata Tuhan. Apa sih kata Tuhan? Itulah yang kita mau pikirkan. Kalau bukan ya kan kata Tuhan, kata firman, aku singkirkan, aku taklukkan. Enggak mungkin terjadi. Enggak ada itu. Enggak mungkin. Percaya, dia pasti pelihara. Itu belajar taklukan. Karena kan kita kan ini menduga-duga mereka-reka yang jauh, itu namanya overthinking. Nanti kalau begini-begini, kalau ini gimana, ini gimana. Taklukkan pikir, waktu merenungkan firman, kita belajar taklukkan diri kita. Taklukkan pikiran kita. Taklukkan kehendak kita. Taklukkan perasaan kita. Kepada apa? Firman contoh. Ya kan? Kadang-kadang ada. Jadi waktu baca Alkitab bukan cuma sekedar untuk supaya aku sudah selesai loh satu pasal. Lalu kita posting. Itu bukan itu tujuannya. Itu kita gak dapat apa-apa. Jadi saya kasih contoh misalnya gini ya. Tiba-tiba ya kan saya kasih contoh untuk merenungkan firman. Contohnya kita bahas. Ini ayat nih. Akhirnya saya di wallpaper handphone saya. Biasa kalau ada ayat tertentu yang kena di hati saya. Itu mengoreksi saya taruh di wallpaper saya. Ayat itu tiap hari. Saya waktu buka handphone, saya baca ayat itu. Bukan cuma saya hafalkan, saya doakan, saya renungkan, saya minta Tuhan, aku mau ayat ini aku lakukan. Tapi saya masukin Paul. Nanti setelah udah mantep, saya ganti lagi. Dapat apa lagi? Masukin. Contoh, Efesus 4 ayat 29, ini ayat. Benar-benar kena di hati saya sampai ayat 30. Coba tayangkan, Efesus 4 ayat 29 dan 30. Kita baca sama-sama. Ini ayat masih ada nempel di wallpaper saya. Kita baca sama 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Kita baca dulu ya. Bagaimana cara merenungkan firman? Nah, kita belajar sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Supaya di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Nah ini ayatnya. Bagaimana cara merenungkan? Cara merenungkan gini. Kita baca satu kata. Janganlah. Apanya yang jangan? Apa yang boleh, tidak boleh? Apa yang dilarang kepada saya? Perkataan kotor. Perkataan kotor. Perkataan kotor Sabta. Jangan ada perkataan kotor. Tuhan tolong aku Tuhan. Biar dari hati ini tidak keluar perkataan kotor. Tolong aku Tuhan. Ya dari mulut saya. Tapi harus bagaimana dong? Kalau enggak boleh kata apa yang harus saya lakukan? Di sini kata yang dari mulut. Tetapi pakailah perkataan yang baik. Sekarang pertanyaan perkataan kotor itu apa? Saudaraku,
yang bisa mengotori pikiran saya. Kalau saya dengar, kan semua perkataan yang keluar dari mulut saya, yang orang pertama, yang paling dekat, yang paling pasti dengar apa yang saya katakan itu siapa? Diri saya. Jadi saya gak boleh kotori otak saya, pikiran saya dan hati saya dengan perkataan saya. Itu renungannya saudaraku. Kita mungkin ngata kotor sama orang. Orang itu ya kan bisa masuk, bisa belum tentu enggak. Belum masuk, belum tentu masuk. Tapi yang masuk pasti di kita. Di sini sampai ke sini kalau kita udah ngomong. Itu yang saya renungkan saudaraku. Kotor ini macam-macam. Yang jahat pasti, kotor tuh jahat. Bukan cuman kata-kata kotor kebun binatang atau kata-kata yang itu. Tapi itu lebih dari itu. Yang bisa meragukan Tuhan. Meragukan daripada orang lain, saudaraku, ya kan merusak daripada karakter orang lain. Itu kata kotor. Itu cara merenungkannya. Tolonglah Tuhan aku, bantu aku. Kalau kita udah doakan, ketika keluar perkataan kotor, maka Roh Kudus itu istilahnya apa? Alarmnya bunyinya nyaring sekali. Karena sudah ada standar di hati nurani kita. Yang kita udah tetapkan ini loh. Yang kedua berikutnya apa? Tetapi pakailah perkataan yang baik. Perkataan yang baik. Pakai perkataan. Oh Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, tolonglah Roh Kudus. Biarlah dari hati ini keluar perkataan-perkataan yang baik. Perkataan baik untuk apa? Untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya. Siapa yang mendengarnya? Saya. Dan orang-orang sekitar saya bisa beroleh apa? Kasih karunia. Dalam renungan, saudara firman, kita nggak perlu target 1 hari 10 pasal. Seringkali kadang cuma ini kalau kita dapat, hidup kita bisa berubah. Kadang-kadang kita cuma, kalau mau berubah dan nggak mau ngomongin lagi. Tapi nggak pernah renung firman, nggak bisa. Karena Tuhan Roh Kudus bekerja lewat firman yang kita baca, yang kita renung, sampai masuk di hati kita. Karena kita suka ngutuk, suka ngomong-ngomong yang tidak baik untuk diri kita lah, untuk anak dan lain sebagainya. Saudara, untuk orang. Karena kita tahu tidak boleh. Udah dengar kata-kata tidak boleh. Tapi kalau nggak berubah. Di situ saudara, karena kita nggak doakan. Nggak ada firman yang kita masukin. Katakan amin. Terus janganlah mendukakan Roh Kudus Allah. Apa artinya di sini? Ini cara merenungkan firman. Mendukakan Roh Kudus. Kapan kita tahu kita mendukakan Roh Kudus Allah? Hilangnya sukacita dengan perkataan kotor itu. Wah, kita keluarkan kata-kata kotor, pasti hilang sukacita. Di situ kita. Dan kalau ayat 31 dijelaskan tuh, apa sih perkataan kotor itu? Ya perkataan yang mengandung kemarahan, kegeraman, kepahitan, fitnah, pertikaian. Itu semua perkataan kotor dijelaskan. Yang menyebabkan kita mendukakan Roh Kudus. Jadi merenungkan firman itu seperti itu saudara. Jadi baca dulu ayatnya satu keseluruhan konteks. Konteksnya ini apa? Lalu pasti ada ayat firman yang menjadi trigger. Ini loh kata-kata. Ya saya bisa menyenangkan hati Roh Kudus. Menyenangkan hati Tuhan. Saya bisa berkenan sama dia. Dari ini saya. Tapi saya bisa dukakan dia. Jangan dukakan. Karena kenapa? Karena Roh Kudus itu meterai. Meterai itu istilahnya tanda. Tanda di mana? Itulah tanda penyelamatan. Kita tanda sebagai orang percaya. Tanda di mana kelak pada waktu Tuhan panggil kita nanti. Dia lihat tuh ada Roh Kudus, inilah orang yang diselamatkan. Jadi jangan dirusak itu meterai itu. Saya sudah kasih contoh dulu saya kerja kayu. Ya, kalau kami belanja kayu balok, kayu lok, kami bawa yang namanya meterai perusahaan. Berupa kayak palu tok gitu, kita tok, pak gitu. Jadi ada tanda ini kan. Jadi saya suruh orang karyawan kita misalnya kita belinya di Padang atau di Selat Panjang. Jadi kayu-kayu yang kita pilih, yang kita sudah tandai, yang kita sudah beli, kita tok.
Itu namanya meterai. Saudara, nanti kita minta tolong dikirim ke Palembang. Lalu setelah dikirim kita akan lihat yang dikirim adalah yang sudah dimeteraikan. Yang gak dimeteraikan kita gak ambil. Nah jadi Roh Kudus sebagai meterai. Nah ini di dalam perenungan. Saya gak mau rusak Roh Kudus ini. Gak mau dukakan dia. Gak mau hilang sukacita tiap hari. Hanya dengan keluarin kata-kata kotor. Kata-kata sayang diri. Playing victim. Merasa korban. Ini kan pelakatan kotor itu. Yang ngotorin pikiran kita dan orang lain. Yang mendengarkan. Itu hilang sukacita kita. Kok dia begitu jahat dia. Oh dia mengkhianati aku lagi gini. Terus diomongin. Itu merusak meterai. Saudara bisa merisi dikatakan Nabi. Ini renungan kita. Jadi kalau berdoa. Usahakan dengan Alkitab yang terbuka. Katakan amin saudaraku. Ya biasanya. Entah pakai Alkitab. Buku atau ya iPad terbuka gitu. Saya bisa lihat jadi. Oh ini. Sudah bisa mengerti maksudnya sini katakan amin. Atau contoh. Ya saudara, kemarin kita bahas tentang Mazmur 103 ayat 19. Ini bisa direnungkan. Jadi banyak saudara makanya dengar khotbah. Ya saudara, itu kenapa pentingnya dicatat. Karena ada penjelasan dari ayat itu. Yang membantu kita untuk kita meditasi. Meditasi firman, merenungkan firman namanya meditasi, meditation. Ya, saudaraku. Mazmur 103:19 katakan apa saudara? Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Perhatikan sini saudaraku. Kalau kita bisa baca ayat ini pelan-pelan, Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Jadi waktu kita merenungkan, ya kan saudaraku, kita bayangkan. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga. Kedudukannya di surga, surga tempat yang paling tinggi. Tidak ada pribadi yang lebih tinggi daripada Tuhan. Katakan amin saudaraku. Dan di sini dikatakan bahwa kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Artinya Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan mengetahui segala sesuatu. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal. Kalau saudara renungkan ini sampai masuk ke hati, ke lubuk hati. Saya yakin kita tidak akan pernah khawatir tentang apapun juga. Soal kesehatan, tentang masa depan. Tentang apapun, tentang anak. Lalu kita ngomong sama Tuhan yang kita kenal, pribadi yang kita kenal. Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia pegang segala sesuatu. Jadi kebiasaan ini harus dapat, harus ada. Kenapa reaksi spontan kita kalau kita ada apa-apa, kok sama seperti orang dunia? Kenapa? Karena nggak ada firman yang kita renungkan. Saudara ngerti sini katakan amin. Ya ketika kita jadi makanya tiap hari kita harus cek tuh. Kalau kita ya kan, apa aku percaya Tuhan dengan segenap hati? Ceknya adalah apa? Apakah ada bagian dari hidup saya yang dimana saya khawatir? Kalau saya khawatir di bidang keuangan, artinya saya nggak percaya Tuhan untuk Tuhan bisa pelihara keuangan saya. Saya bisa ngerti, katakan amin. Sepanjang kita mau rajin kerja, kita terus meningkatkan skill kita, keterampilan kita dalam hal bekerja. Saudaraku, maka pasti Tuhan akan buka jalan buat setiap kita. Saya bisa ngerti, katakan amin. Nah itu yang perlu kita pelajari hal itu. Ya, jadi kebiasaan merenungkan firman ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Amin saudaraku. Biasa kalau kita renungkan firman ya. Kayak saya nih. Saya bisa khotbah ini kan karena saya renungin.
Nggak sekedar, emang ada yang saya baca dari buku, saya dengar dari apa. Tapi banyak hasil merenungkan. Baru dapat catat. Tapi ini renungkan bukan renungan dapat mau khotbah, renung dapat, enggak juga. Itu hasil renungan yang dulu-dulu. Orang bilang kok bisa suka tiap hari? Dulu tiap hari dulu saya baca firman, saya catetin, saya masukin iPad. Semua apa yang saya baca terus masukin. Baru setelah ada mau ini cari, tinggal search aja kan, kata ini keluar ini dapat. Ibu bapak bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Ya, jadi kalau kita suka renung firman, baca, saudara, jangan buru-buru. Merenungkan firman itu sama dengan mengkhawatirkan sesuatu. Saudara bisa mengkhawatirkan sesuatu enggak? Mengkhawatirin anak. Kalau saudara sudah punya anak, khawatirin anak, bisa enggak? Bisa kan? Atau khawatirin pekerjaan, khawatirin keuangan. Khawatir. Kan pasti kita pikir ulang-ulang, kita ngomong ulang-ulang. Kita pikir kita ngomong itu. Sama merenungkan firman juga seperti itu. Kita pikirkan firman. Nanti tiba-tiba ketika kita pikir, kita omongkan, kita balikin ke Tuhan. Itu tiba-tiba Tuhan kasih pengertian, pewahyuan yang baru. Yang ngerti katakan amin. Biasanya keadaan-keadaan yang kita hadapi, saudara, itu bisa kita melihatnya dari apa? Ada firmannya. Ya kan saudara, ya kan istilahnya kemuliaan, ya kan, ya kan hal-hal yang tersembunyi itu adalah milik Tuhan. Ada kata-kata itu seperti firman-Nya, Ulangan pasal, ya kan. Tetapi kemuliaan raja-raja, saudara, dia akan cari sampai terbuka. Coba kita buka Alkitab kita. Mazmur 119 ayat 130, kita baca sama-sama. Saya ingin ajak saudara untuk bisa melihat pelan-pelan biar kita ngerti. Mazmur 119 ayat 30. Kita baca yuk. 1, 2, 3. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang. Memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudaraku yang Kristus, ya. Kalau firman berikan, sudah bukain saudara, dia akan berikan pengertian kepada setiap kita. Nah, saya ingin bacakan kepada saudara, ya kan, satu ayat ini saudaraku. Ya. Ayat 9, 1 Korintus 2 ayat 9. Saya akan baca ya. Ini masalah masih merenungkan firman hari ini biar lebih dalam. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi. Di ayat 10, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Katakan amin. Nah saudara perhatikan sini. Kayaknya kita nggak pernah kepikiran. Pada waktu tahun-tahun kita beli tanah. Saya mau ulang lagi nih. Kita punya tanah 1414. Waktu kita bangun gereja yang mula-mula dalam bentuk seperti gudang. Kita nggak akan pernah kepikiran akan bisa beli tanah yang sekitar 2 hektar ini. Atau yang 8.000 meter itu yang di sana. Tidak pernah kepikiran. Karena kita pasti hanya bisa beli tanah di dalam komplek perumahan Musi Palem Indah. Saya bisa mengerti ini. Ya kan? Nah, kapan Tuhan bisa berikan yang 8.000 meter dan yang 2 hektar ini? Sehingga kita bisa memperluas gedung gereja kita. Dan ada banyak sekali bangunan-bangunan, termasuk di dalamnya ada sekolah Bethesda, bangunan sekolah. Ketika Roh Kudus mulai bukain kepada kita, singkapkan pelan-pelan. Awalnya kan ibadah sudah membludak. Banyak sekali mobil-mobil parkir ke halaman-halaman depan rumah daripada komplek perumahan ini. Yang membuat daripada penghuni komplek agak resah. Inilah yang
yang membukakan pikiran kita. Kenapa nggak beli tanah lebih besar? Bangun gereja untuk supaya ada lapangan parkir. Tapi bagaimana caranya? Nah semuanya itu saudara hasil daripada apa? Saudaraku, Tuhan bukain karena kita merenungkan firman Tuhan. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Jadi saudara harus tahu, nggak cukup cuma doa sampai. Tapi kita nggak baca firman, nggak merenungkan, nggak akan ada terobosan dan mujizat. Kalau seseorang bisa dapat firman, itu karena dia pernah merenungkan firman. Saudara bisa berdiri, katakan amin. Ya kan? Maka Tuhan bilang di dalam Mazmur 119, firman Tuhan itu melebihi batas-batas kemampuan manusia. Maksudnya ketika seseorang memasukkan firman dalam dirinya melalui merenungkan firman. Baca, pikirkan, doakan, pikirkan lagi. Ucapkan, kalau bisa sharingkan. Waktu kami masih muda, saudara di persekutuan pemuda, kalau kita kumpul, seringkali kita ngomong, aku tuh dapat firman ini, didiskusikan. Kamu tuh dapatnya apa? Lalu kita simpulkan. Itu yang akan membuat kita menjadi semakin bisa ada pengertian yang lebih luas. Yang mengerti katakan amin. Saudara, saya bisa dapat poin di sini. Nah, setiap kali kita dapat firman, yang bicara secara pribadi kepada diri kita, itu pasti akan menyegarkan jiwa kita. Saudara bisa dikatakan amin. Itu pasti membuat kita makin lebih waspada. Dan kita makin peka ketika kita ada apa-apa, lihat sesuatu, dengar sesuatu, lihat kejadian. Saya tahu Tuhan ngomong apa nih. Jadi hal mendengar suara Tuhan tidak bisa dilepaskan daripada kebiasaan apa? Berdoa, belajar percaya segenap hati, sama merenungkan firman Tuhan. Katakan amin. Dan kita sudah lihat di dalam Alkitab, ya, orang-orang yang bisa melihat dan menikmati mujizat-mujizat yang hebat, semua orang-orang itu adalah orang-orang yang mendapatkan firman. Dan dia lakukan firman. Untuk bisa sampai level itu, pasti harus punya kebiasaan biasanya. Suka doa, punya hubungan dengan Tuhan. Percaya sama Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa yang membuat Daud menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan? Kata, aku sudah mendapatkan Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku. Karena Daud, ya kan, melakukan kehendak Tuhan pada zamannya. Kehendak, kita bisa tahu, Daud bisa tahu kehendak Tuhan karena Daud punya firman. Kita bisa tahu kehendak Tuhan kalau kita baca ini loh kehendak Tuhan buat saya. Kehendak saya ketika ada orang-orang yang melakukan sesuatu yang merugikan saya. Kehendak Tuhan apa? Balas dia, tuntut dia ke pengadilan. Apa itu kehendak Tuhan? Bukan. Apa kehendak Tuhan? Saya harus baca Alkitab. Alkitab bilang apa? Ampunilah. Saya sendiri, katakan amin. Ya kan? Gimana caranya? Sulit, gak bisa aku ngampuni. Ini orang yang aku sudah berjuang dan memberi yang terbaik supaya dia bisa menjadi orang yang terbaik di kota ini. Tetapi akhirnya dia berbalik menyerang saya, mengkhianati saya. Bagaimana caranya saya bisa mau mengampuni dia? Itu sulit. Tapi firman katakan kehendak Tuhan adalah ampuni dia. Daud, saudara, berkenan karena dia melakukan kehendak Allah. Salah satu hal tentang apa? Pengampuni. Saudara bayangin, orang yang di dalam pikirannya, dalam hati segenap hatinya adalah apa? Bagaimana caranya membunuh Daud? Saul. Saudaraku, Saul punya rencana dengan seluruh kekuatan. Sebagai raja dengan segala kekuatannya, dengan alat-alat negara. Saudaraku, dia kejar dan cari Daud untuk dibunuh. Satu hari Daud, saudaraku, dapat kesempatan untuk membunuh orang yang ingin membunuh dia. Kita sudah tahu ceritanya. Pertama pada waktu apa saudara? Saul lagi apa? Orang Palembang bilang lagi apa? Missing. BAB. Lagi dia dalam BAB di apa namanya di goa.
Daud ada di belakang. Saudara bayangin. Paling gampang orang lagi BAB, betul ya saudara? Ya kan gak bisa lari lagi. Apalagi lagi sedang saudara dalam proses. Saudara. Itu gak bisa lari lagi. Betul gak? Tapi Daud gak lakukan, dia cuma potong saja ujung jubahnya. Pas di sana, nih kalau aku mau bunuh bisa. Tapi aku takut nama Tuhan. Tuhan suruh saya hormati orang yang diurapi. Kau sudah diurapi jadi raja. 2 kali dapat kesempatan. Saudara bisa mengerti maksud saya sini, katakan amin. Sekali lagi saudara, dia masuk ke perkemahannya Saul. Saudaraku. Lalu apa saudara? Dia ambil tuh senjata Saul sama ini kan perlengkapan minumannya. Lalu dari jauh bilang, itu gimana tuh pengawal kamu tuh? Kok gak jagain kamu? Ini pedang kamu nih. Bisa diambil. Kalau mau dibunuh bisa kan? Dia tunjukin. Ada kesempatan. Ibu bapak bisa berisi katakan amin. Jadi apa yang membuat Daud bisa lakukan kehendak Tuhan? Ya enggak, ini yang sederhana, yang kecil ya. Ada hal-hal yang besar dia lakukan. Apa yang Tuhan suruh, apa dia lakukan. Saudara begini, saya ulangi lagi kata-kata gini. Kita tidak akan pernah mempunyai waktu untuk segala sesuatu. Kita tidak akan pernah punya waktu untuk segala sesuatu. Tetapi kita bisa menyediakan waktu. Kita pasti akan menyediakan waktu untuk sesuatu atau seseorang yang kita anggap penting. Kalau sesuatu atau seseorang itu penting buat kita, pasti ada waktu. Setuju gak saudara? Ya dah. Ada orang bilang, datang sini aku mau kasih duit kamu 10 juta. Sesibuk-sibuk apapun saudara. Jam berapa mau datang? Jam 12, pada saudara janji. Mau kasih 100 juta malah. Wah udah singkirkan semua, cari itu penting nih 100 juta. Gratis itu. Ngerti saudaraku maksud saya? Jika Tuhan itu penting buat kita, maka merenungkan firman Tuhan itu adalah bagian terpenting bagi hidup kita. Pasti kita akan menyediakan waktu. Saudara, katakan amin. Berkali-kali saya dengar, saya gak ada waktu loh pagi-pagi untuk doa, baca Alkitab. Oh sibuk saya senang. Saudara Yesus, ya sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tidak ada waktu. Pasti punya waktu. Cuman poinnya adalah penting atau tidak buat kita. Katakan amin. Kalau ibadah hari Minggu itu sesuatu yang penting buat kita. Tuhan itu penting. Ibadah pasti penting buat kita. Tapi kalau kita, saya pentingnya uang. Ya gak ada masalah, itu kan pilihan. Katakan amin. Ya kan, saya buka toko, gak bisa. Hari Minggu gak ada waktu lagi. Toko rame sekarang. Saudara, nah apa yang membuat Daud jadi orang yang berkenan? Dia bisa lakukan kehendak Allah. Saudara lihat kata-kata Daud. Ada 2 ayat sebelum kita tutup saudaraku. Ya, Mazmur 5 ayat yang keempat. Mari kita akan lihat dan kita akan baca sama-sama. Mazmur 5 ayat yang keempat kita baca. 1, 2, 3. Tuhan pada waktu pagi engkau mendengarkan apa? Seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu. Dan aku menunggu. Saudara, Daud berkata pada waktu pagi, apa yang dia bilang apa? Engkau mendengar seruanku. Artinya, pada waktu kita bangun pagi, sebenarnya Tuhan sedang menunggu seruan doa kita. Yang mengerti katakan amin. Itulah saatnya kita memanggil nama Tuhan. Shema Israel. Itu kan orang Israel kan azannya tuh pagi sama sore. Azannya apa saudara? Shema Israel, dengarlah hai Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Itu kan ada yang azannya dia. Itu tiap pagi. Kenapa dia harus ucapkan itu waktu pagi? Karena ini ya, doa ini. Tuhan mendengar seruan waktu pagi. Dia teriak dengan segenap hati. Kalau misalnya dia naik Shema Israel itu kan tarik napas sampai habis. Shema Israel. Dia mau ngomong apa? Segenap hidupku
Pagi ini aku serahkan suaraku Tuhan. Aku berikan. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan untuk hari ini. Dan sekarang aku bawa persembahan. Persembahan apa? Pujian. Ucapan syukur. Korban. Pagi dia bawa. Lalu dia nantikan Tuhan. Untuk apa nantikan Tuhan? Ada perintah apa Tuhan? Tuntunannya apa hari ini? Untuk hari ini. Ini terus oleh Daud, saudaraku. Katakan amin. Nah waktu malam. Saudara, ini lihat, ini Daud. Ini Daud yang tulis. Apa yang dibuat oleh Daud? Ini lambang, itu gambaran daripada orang Yahudi, saudara. Mazmur 63 ayat 7-9. Kita lihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3, ayo. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Saya mau nanya sama saudara. Apa hal terakhir yang saudara lakukan sebelum tidur? Saudara meletakkan ponsel, matikan televisi, atau saudara meletakkan semua kabar-kabar buruk, meletakkan semua perkataan-perkataan negatif, meletakkan semua rasa bersalah, rasa takut, rasa malu, saudara letakkan itu ke Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan. Kenapa kok Tuhan suruh kita menara doa online itu malam 18:45. Banyak orang bilang, Pak doa pagi Pak. Benar enggak? Menara doa online 18:45 malam ini tujuan untuk apa? Supaya saudara bisa renungkan firman. Katakan amin. Katakan amin saudara. Hal terakhir sebelum pergi tidur. Kita tuh perlu mendengarkan apa? Firman Tuhan. Kita perlu isi pikiran kita dengan firman. Bukan perkataan-perkataan para politisi. Para pengamat politik. Tentang si A, si B, si C. Kenapa si B dipasang dengan si C? Kita perlu, saudaraku, kita nggak perlu membawa kata-kata dunia, pendapat-pendapat manusia untuk tidur sama kita. Kita perlu tidur dengan firman Tuhan. Ini saya ditegur Tuhan. Saya suka dengerin. Mungkin kalau ibu-ibu suka dengan drama Korea. Saya suka drama Indonesia. Apalagi drama yang dimainkan oleh Presiden Jokowi. Saya senang banget. Dramanya saudaraku. Sampai satu hari Tuhan tegur saya. Berhenti. Boleh dengar. Tapi siang-siang sebentar. Tapi malam tidak boleh. Malam kamu tidur dengan firman. Renungkan aku. Dia gak bilang. Ya kan apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku. Merenungkan engkau. Merenungkan Tuhan itu lebih daripada merenungkan apa? Firman aja Tuhan. Bukan cuma firmannya. Tapi udah levelnya ke Tuhan. Katakan amin. Kita bisa kenal Tuhan karena kita baca Alkitab. Betul gak saudara? Katakan amin. Ini latihannya dengan cara merenungkan firman Alkitab. Tapi kalau udah tidur kita renungkan Tuhan. Bawa Tuhan dalam tidur kita. Bukan bawa ketakutan dalam tidur kita. Bukan bawa ketakutan, kegelisahan ke dalam tidur kita. Kata-kata ancaman, kata-kata orang masuk dalam pikiran kita. Tidak usah, Tuhan bilang. Saudara mau gini katakan amin. Ini yang paling penting. Siapa yang saudara bawa tidur? Katakan amin. Sejak saya robah itu saudara. Benar-benar. Iya, ketika saya bawa tidur bersama dengan Tuhan. Bukan dia kata-kata. Para politik drama-drama ini saudara. Wah tidurnya nyenyak sekali.
Amin saudara, renungkan firman. Karena waktu kita baca firman, kita renungkan Tuhannya. Kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Yang dulu, yang sekarang. Dan kita percaya nanti Tuhan akan buat ini. Wah itu bisa enak tidur saudara. Tempat tidur 2 menit, 5 menit langsung zeles. Tanpa obat tidur saya percaya. Firman. Katakan amin. Sering kali juga saya coba, dia kan lewat apa? Ya khotbah sendiri saya setel. Masuk itu menara doa itu sebagai tempat saya ini kan tidur. Jadi seperti halnya Daud berkata, apabila aku ingat kepadamu Tuhan di tempat tidurku, aku merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Katakan amin. Saudara mau membiasakan diri untuk merenungkan firman? Renungkan firman. Saudaraku, ya pagi perdengarkan suara saudara. Katakan engkaulah kebenaranku Tuhan. Engkaulah kebenaranku Tuhan. Kalau Tuhan kebenaranku, maka ada damai sejahtera dan sukacita dalam hidup. Tuhan hari ini aku percaya kebaikan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku sepanjang hari ini. Tuhan aku percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulutku ada perkataan yang baik. Di mana orang yang mendengarkan yaitu saya dan orang-orang sana. Ya kan, mereka akan beroleh kasih karunia. Kasih karunia itu apa sih? Mujizat, berkat, saudara, kekuatan, penghiburan. Yang berarti katakan amin. Ya, saya tidak mau dukakan engkau Roh Kudusku dengan perkataan. Dan aku percaya engkau Tuhan sudah menetapkan tahtamu di surga. Kau berkuasa atas segala sesuatu. Aku anakmu Tuhan. Aku anakmu Bapa. Aku percaya kau pelihara aku. Pagi saudara bisa katakan seperti itu. Katakan amin. Aku mau kerja lebih keras. Aku mau kerja lebih cerdas. Akan ada hasil yang lebih baik. Untuk aku bisa memuliakan Tuhan. Malam renungan Tuhan. Malam renungan Tuhan. Biasakan ini. Kalau saudara biasakan ini nanti. Ketika saudara ada apa-apa, kena apa-apa. Saudara doa Tuhan, beri saya firman-Mu. Tuntun saya Tuhan, dia bicara. Bicara Tuhan, katakan sepatah kata saja. Aku akan sembuh. Ketika dia bisa kita setangkap ini maksudnya. Saudara lakukan, saudara lihat mujizat terjadi. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita siapkan diri untuk makan perjamuan kudus saudaraku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kecawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus.
buka kedua tangan kita. Bapa, aku bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kesetiaan mereka, kasih mereka, kerinduan mereka akan firman-Mu. Ya Tuhan, biarlah Engkau membalas, memberkati. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Aku berdoa setiap tangan-tangan yang membawa persembahan, biarlah Tuhan memberkati persembahan ini Tuhan. Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Terima kasih banyak Bapa. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.